Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Jadi teteskan, maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu di belakangnya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak nyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustadz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, sudah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah belum minum. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka, nanti menyatu dia, diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma, bagus, manis dia, maka usus kita awet. Ustaz, Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sya'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi bulan Sya'ban, pernah Nabi sebulan. Karena Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullah. Kata ulama, mana kullahu, pernah dia sebulan, tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum. Bagaimana hukumnya dalam perjalanan menuju kajian Ustadz? Kami melaksanakan sholat maghrib di jalan. Setelah selesai sholat kami tak berzikir dan langsung melanjutkan perjalanan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Sambil naik kendaraan itu kalian berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berzikir waktu tegak, waktu qu'udan, waktu berjalan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Zikir tak boleh putus. Karena mau cepat takut terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ba'diyah rawatib. Habis itu berzikir. Tak ada halangan. Azan subuh sudah siap di masjid musola. Kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu? Sholat sunat di rumah, rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Ustadz, gimana biar istiqomah sholat di masjid?
Begitu sedengar azan langsung bangkit. Karena waktu azan berkumandang setan lari tunggang langgang. Wa alaiha duratun sampai terkentut-kentut. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung bangkit. Jangan antum santai nanti aja lah. Menunggu iqamat. Oh enggak. Langsung berangkat, langsung ke masjid. Intizarus shalah ba'da shalah. Menunggu salat. Paksa-paksakan sampai dia mendarah daging sehingga kalau tak salat meleleh air mata antum. Itu baru terasa manisnya salat jamaah. Salat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar, ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada salat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang salat berjamaah, istahwadan alaihi musyayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihi musyayatin. Jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Atau pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi.